Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sobat anti oblak yang sudah hadir di online expert talk. Apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, malam ini saya ditemani oleh sobat saya yang jauh di barat Indonesia. Jauh banget. Di mana ya? Bang Maul ada di mana sekarang posisinya? Ada di Aceh, Bun. Ya, saya ditemani oleh, silakan Bang Maul. Perkenalkan namanya Bang Maul. Oke, sahabat anti oblak. Saya ada di Aceh, Maulana. Oke, Bun. Jadi, Bun, kita langsung mulai, Bun. Di sini kan, sebelah ini, kita kehadiran bintang tamu yang sudah sangat berpengalaman di sepak bola, Bun. Yaitu adalah Kakak siapa? Zahran Krangar. Iya, di sini ada Bung Zahran Krangar. Selamat malam, Zahran. Selamat malam, Kak Zah atau Bung Zah. Halo, Kak Zah. Monitor saya. Ya, sambil menunggu Kak Zah masuk, silakan. Ada profilnya, Bun. Ya, sudah masuk silakan. ya, Kang? Oh iya, halo Kak Zah, apa kabar? Selamat malam. Baik. Sehat selalu. Bagaimana kabar Jogja, Sleman? Baik, semua baik. Baik. Alhamdulillah. Wah, biasa. Oke, Bun, coba bagaimana saya nih Bang sedikit Maulana? profil dari Zahran, Bun. Iya, profilnya. Silakan. Oke. Zahran Krangar adalah midfielder player dari PSS Sleman. Beliau sudah sangat berpengalaman di sepak bola, apalagi sepak bola Indonesia. Yaitu pada tahun 2007 sampai 2010 beliau bermain di Sriwijaya FC Palembang. Kemudian 2010 sampai 2013 beliau hijrah ke Persipura Jayapura. Kemudian beliau juga main di Liga Malaysia, Bun. Kemudian di situ beliau dapat runner up, dapat juara 3 di Malaysian Super League, Bun. Dan yang paling kerennya, beliau adalah pemain asing pertama di Liga Indonesia yang mendapatkan gelar Best Player pada tahun 2007, Bun. Tepuk tangannya luar biasa. Keren. Dan di Indonesia sudah dari Sabang sampai Merauke sudah jalan-jalan ya Kakak Zah ya. Iya. Luar biasa. Cinta Indonesia, ya, cinta Indonesia. Iya. Bagaimana nih Bang Maul untuk Kakak Zahnya? Aku manggilnya Kakak Zah aja deh, gampang. Kakak Zahnya lebih enak. Terserah, Bun. Iya. Terserah. Ya kan? Ya. Kakak Zah gimana nih Kakak Zah selama mengikuti perkembangan sepak bola di Indonesia nih? Pasti ada suka dukanya dong. Iya. Bisa dibagikan ke sobat-sobat anti oblak nih. Iya. Selama saya main di Indonesia, aku suka banyak hal di Indonesia ya. Halo? Banyak hal di Jadi Indonesia. gimana tuh Kakak? Ya, bagaimana Kakak pengalamannya di Indonesia? Kayaknya Kakak Zah ini cinta sekali dengan Indonesia ya. Karena sudah sempat ke Palembang, sempat ke Papua, kemudian ke Jawa, luar biasa. Kemudian apa suka dukanya Kakak Zah ini? Mungkin mengalami apa, seperti apa? Silakan Kakak Zah bisa menceritakan kepada sobat anti oblak. Iya, aku suka, ada banyak hal saya suka di Indonesia. Pertama, kalau sepak bola, aku suka rame, ada supporter. Ini pertama kalau sepak bola. Kalau makanan, aku suka nasi goreng sama nasi padang sama sayur kangkung. Sayur kangkung atau singkong? Kangkung. Oh, kangkung. Oke, kangkung. Kangkung sama pisang goreng.
Ayo pisang goreng. Dan lagi sup buntu. Sop buntut sapi ya, Ya, sop buntut. sop buntut. Oke. Ya, sop buntu. Wah, Ya. keren. Terus di Palembang, Jadi, di Palembang Kakak aku Zahran suka ini pempek. Bagaimana Kak di Palembang? Suka pempek. pempek ya. Wah. Oh, suka pempek ya, makanan khas Palembang. Ya. Terus kalau sepak bola, aku sudah pengen lama di Indonesia karena pertama kali aku datang ke Indonesia, aku nggak main bola sampai 1 tahun. Terus tahun yang kedua, aku main di Bali sama Persikaba Bandung, terus Persikaba Pasuruan. Oh. Iya, sekarang ini pertama kali waktu saya sakit, ini pertama kali aku sakit yang terlalu untuk keluar dari lapangan sampai 1 tahun, sampai 7 bulan. Ya. Tapi kalau saya sendiri, ya, halo? Ya, monitor. Oke, kalau saya sendiri, sepak bola Indonesia bikin saya hebat, bikin saya kuat, dan bikin saya banyak orang yang tahu saya di Indonesia. Di Indonesia, banyak orang yang tahu saya di Indonesia juga. Indonesia bikin saya hebat untuk bola. Tapi aku suka semua di Indonesia. Luar biasa ya. Ya, suka semua di Indonesia. Berarti Kak Za ini cinta Indonesia karena sepak bola Indonesia luar biasa, supporternya luar biasa, makanannya Ya. luar biasa, keindahan pariwisatanya luar biasa, sangat cinta Indonesia. Ya. Nah, mungkin Kak Za bisa cerita, mungkin pernah mengalami duka saat bermain sepak bola, seperti apa Kak? English? Little bit. Kakak pernah mengalami cedera kah? Cedera? Oh iya, oke ya. Ini aku main sepak bola, aku nggak pernah cedera, cuma sekali saja. Tahun kemarin waktu main di Madura United, itu pertama kali aku cedera, nggak main bola sampai 7-8 bulan atau 1 tahun nggak main bola. Dan aku ketemu dokter yang paling hebat, yang bikin saya motivation tinggi sekali ya. Ya, dokter siapa itu? Dokter ganteng kita. Ya, ada dokternya di sini Kakak. Ada dokternya Kak? Karena Halo Dokter Evan. Halo Za. Halo Bunda. Ya, halo Dok. Muhammad. Ya, selamat malam dokter. Ini ada pasiennya katanya, dokter yang luar biasa. Silakan Za, bagaimana pertemuan dengan dokter Evannya? Silakan diceritakan. Pertama kali aku ke Singapura untuk checking, mereka sudah cek. Terus ada yang fisioterapi dari Madura, terus dia bilang dia ada dokter yang paling hebat di Indonesia untuk sport. Terus aku bilang oke, ya, aku percaya karena banyak kamu tahu dia. Terus datang, aku ketemu, pertama kali aku ketemu sama dokter, aku takut, serius takut karena ini pertama kali sakit. Oh. Tapi pertama kali juga operasi, terus takut. Tapi dia bicara sama saya, Za, jangan takut, harus percaya sama saya, aku bisa bikin kamu main bola lagi. Dan kalau kamu bisa ikut saya, apa yang saya bicara dengan kamu ikut saya, pasti kamu bisa main bola lagi. Itu yang bikin hati saya sudah tenang dan bikin aku seperti motivation tinggi sekali buat saya. Terus waktu itu aku nggak takut lagi karena dia sudah bicara sama saya, dia yang kasih tahu sama saya apa yang terjadi.
dia bisa bikin saya jalan atau main bola lagi. Itu Iya, hebat berarti sekali. Dokter Evan ya. Saya mau ketepuk tangan dulu buat Dokter Evan. Iya, membuat Zara, yes, Za kembali berprestasi ya. Ya, Jadi kekhawatiran Za ya atau ya, ketakutan Za, trauma Za itu akhirnya bisa dikalahkan dengan motivasi. ya. Motivasi dari Dokter Dari Evan itu Dr. Evan sendiri ya. sendiri, ya. Good, yes, good, Ya, very good. Za, Bunda. Jadi Ya, Dok. ada Bagaimana, Dok? Halo. Ya, Dok. Halo, Dok. Yap. Halo, Bunda dengar? Ya, dengar, Dok. Ya, Siap. dokter. Ya, dokter. Silakan, Dok. Oke, sorry. Jadi yang sangat saya belajar dari Zarahan itu adalah saya salah satu atlet yang sangat percaya dengan Tuhan akan menyembuhkannya. Itu salah satu motivasi diri yang sangat baik lah. Jadi ketika dia cedera, pasti ada ketakutan ya saya. Pasti ada ketakutan. Nah, saya sebagai dokter hanya bisa memotivasi supaya saya bisa kembali. Tapi dalam diri Zah ada satu yang sangat baik menurut saya, yaitu Zah sangat percaya Tuhan bisa menyembuhkan dia. Jadi buat saya Zah itu salah satu pemain yang sangat baik ditiru. Jadi untuk setelah atlet mengalami cedera itu yang paling penting adalah kepercayaan diri bahwa Tuhan bisa menyembuhkan diri kita. Itu sih salah satu mungkin yang bisa memotivate Zah sampai sekarang bisa jadi hebat kembali gitu. Iya, itu masukan dari dokter dan Zah bahwa segala sesuatunya itu kita kembali kepada Tuhan. Dan kita, ya kan, dokter, fisio adalah tangan-tangan Tuhan yang untuk bisa mengembalikan para atlet menjadi kembali sehat, kembali berprestasi. Seperti itu ya dokter ya. Jadi Ya, jangan pernah jauh dari Tuhan. Wah, ini motivasinya yang sangat tinggi sekali. Jangan pernah jauh dari Tuhan, apapun agamamu. Luar biasa, Zah. Dan Zah mungkin Bang Maul, bagaimana Bang Maul? Apakah ada yang mau ditanyakan ke Kakak Zah? Saya pasti nanya banyak ini sama Kakak Zah nih. Bang Maul, aduh. Betul sekali nih, Bun. Betul sekali, Bun. Kakak Zah bisa kasih tips yang lain nggak? Kalau ada yang injury, kira-kira apalagi selain believe in God, apalagi yang memotivate supaya orang bisa kembali lagi berolahraga lah gitu. Mungkin dari Zah, any idea atau any suggestion? Ya, ada. Kalau atlet ada yang penting sekali karena semua atlet pasti ada yang cedera, ada yang sakit, ada yang mau give up untuk dream. Nggak mungkin, jangan give up, karena kalau kamu give up pasti Tuhan juga nggak bisa give up untuk kamu, tapi kamu sendiri harus bangun. Karena yang penting juga ada banyak sesuatu di dunia dan di hati orang. Nggak mungkin kalau kamu sakit hati nggak mungkin bilang, oh ya aku sakit hati. Nggak mungkin. Seperti kalau kamu sakit dan operasi, jangan bilang, oh aku nggak bisa jalan lagi atau nggak bisa kembali 100% lagi. Nggak mungkin. Karena salah satu, aku lihat saya sendiri. Aku percaya sama Tuhan, tapi aku juga kerja keras karena aku mau kembali 100%. Apa yang dokter kasih tahu sama fisioterapi, aku ikutin. Dan aku selalu kalau mau ikut apa yang dokter bilang atau orang bilang sama kamu untuk motivasi, kamu harus motivasi sendiri, punya motivation sendiri. Kalau kamu nggak punya motivation sendiri, nggak mungkin kamu bisa jadi apa yang kamu mau jadi. Yang penting sakit, lupakan kalau sakit. Biar orang-orang nggak bilang bisa sama kamu sakit. Kalau kamu sakit, kamu bilang, aku nggak bisa sakit. Aku bisa jalan.
Karena aku berpikir waktu aku sakit, aku tanya dokter terus, dok, aku nggak mau pegang ini apa yang how to call the stick that I hold to walk. Aku bilang sama dokter, dok, aku nggak mau pegang ini sampai 3 bulan. Sebelum sampai 3 bulan, aku mau jalan biasa. Seperti itu. Aku tidur malam, berdoa pagi, berdoa untuk aku ikut apa yang saya bicara sama dokter atau sama fisioterapi. Itu penting. Penting sekali. Harus percaya sendiri. Iya, berarti Kak Za tuh memberikan motivasi kepada sobat anti oblak yang mengalami cedera ya, Bang Maul ya, bahwa semangat sekali, dari Bun. diri sendiri ya, semangat dari diri kita sendiri itu juga harus dibangkitkan bahwa saya bisa sembuh, saya bisa sembuh. Iya, seperti itu ya. Nah, itu seperti salah satu ya, bahwa saya bisa sembuh. Tagline-nya Ya, kan? dari anti oblak, Bun. Iya. Was injury apa tuh? Lanjutannya, iya. Jadi semangat kita untuk kembali berprestasi. Jadi kembali kepada diri kita bahwa kita bisa berprestasi kembali. Aduh, pengennya ngobrolnya panjang sama Kak Za, semangatnya Sarahan itu Bunda. Ada banyak, ada banyak, tapi mungkin nggak ada waktu, tapi ada banyak karena. Iya. Aku tanya deh Kak Za satu, Kak Za asalnya dari mana sih, negara mana? Aku dari Liberia, West Africa. Langsung main di Indonesia atau main di sana dulu? Ya, main di sana dulu, baru main di Indonesia. Bang Maul, apakah ada pertanyaan dari Sobat Anti Oblak? Monggo, ya, silakan. Dari Sobat Anti Oblak, mungkin sudah dijawab seperti tadi oleh Zarahan, Bun. Pertanyaan dari Sobat Anti Oblak sih, Bun. Sudah dijawab oleh Zarahan, dan juga tadi dokter sudah memberikan sedikit arahan juga. Ya, arahan motivasi juga. Iya. Luar biasa. Jadi gimana nih Bang Maul? Iya, kita ucapkan terima kasih kepada Zarahan nih yang sudah mampir ke Online Expert Talk 11 ini. Dan terima kasih waktunya Kak Zarahan karena sudah memberikan motivasi banyak sekali yang menjadi masukan kita bahwa selalu ingat Tuhan dan semangat motivasi untuk diri kita sendiri untuk kembali sembuh itu yang utama. Luar biasa ya. Aduh, pengen ketemuan nih. Ayo Kakak, kapan ketemuannya Kakak? Kakak kapan ke Jakarta atau saya yang ke Jogja? Ih. Jadi kepengen nih. Luar biasa. Ya, gimana Bang Maul untuk Kak Zarahannya nih? Thank you, terima kasih Kak Zarahan. Kakak Za, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah memberikan masukan di Online Expert Talk seri ke-11 ini. Sampai ketemu kembali. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi. Semoga Liga Sepak Bola Indonesia 2021 bisa berjalan kembali. See you. Mana Kakak Zarannya? See you Kakak. Amin. See you Kakak Zaran. Sampai ketemu. Thank you, Sa. Stop. Ya, Bang Maul, bagaimana selanjutnya kita ini? Bang Maul. Jadi, Bun, kita sekarang, Bun, sudah komunikasi dengan dokter. Halo. Halo, Bunda. Ya, halo. Monitor. Siap. Halo, Bun. Hai. Bun, jadi kita tadi sudah berbicara dengan bintang tamunya, Bun. Sangat memberikan motivasi yang luar biasa sekali, Bun. Yep. Kemudian kita sudah berbicara dengan dokternya langsung, Bun. Kita sambut dokternya lagi, Bun. Dan kita panggilkan lagi, padahal dokternya udah ada ya di sini.
Dan untuk online X-Factor 11 ini Betul. narasumber ya benar ya, narasumbernya sudah ada dan tring cing 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 cing. Bawa tring cing 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 cing. Silakan mau. Selamat malam, Halo. Dr. Evan. Malam Bunda, malam Pak Ahmad. Ya, selamat malam Dr. Evan. Jumpa lagi Gimana nih. kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sobat Anti Oblak juga Sehat. sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kondisi. Betul. Ya, sebelum ini ya, sebelum Betul. kita masuk pemaparan materi. Ini Sobat Anti Oblak, silakan disimak. Kita dengar Dr. Eva. Silakan admin untuk profilnya Dr. Evan. Halo Sobat Anti Oblaks, yuk kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Evan, Magister Kesehatan, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, Fellow of the International College of Surgeons, atau yang lebih akrab disapa Dr. Evan. Beliau adalah dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, konsultan sports injury dan artroskopi di Indonesia. Dr. Evan lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA di Jakarta pada tahun 2004. Kemudian beliau mengambil pendidikan Magister Biomedical di Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2015 dan mendapatkan gelar Magister Kesehatan. Kemudian pada tahun 2016, beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis bedah tulang atau ortopedi di Universitas Hasanuddin Makassar. Dr. Evan melanjutkan pendidikan subspesialis pada tahun 2017 di Cardinal Santos Medical Center, Filipina, dan mendapatkan gelar konsultan sports dan artroskopi. Beliau juga menambah pengetahuan ilmu sport medicine di Ran Hospital Korea Selatan, Hiroshima University Jepang, dan Fudan University Shanghai. Sebagai konsultan sports, beliau mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana atau KRIDA dan juga memberikan konsultasi di beberapa rumah sakit di Jakarta. Antara lain, Rumah Sakit Royal Progress, Royal Sport Medicine Center, Primaya Hospital Bekasi Timur, dan Primaya Hospital Bekasi Barat. Dalam organisasi nasional, Dr. Evan adalah anggota dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Perhimpunan Spesialis Bedah Ortopedi Indonesia atau PABOI, dan Indonesia Orthopedic Society for Sport Medicine and Arthroscopy atau IOSMA. Bukan hanya di organisasi nasional saja, Dr. Evan juga aktif di organisasi internasional seperti International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine atau ISAKOS, International Membership of Arthroscopy Association of North America atau ANA, dan Philippines Orthopedic Society for Sports Medicine atau POSEM. Dalam karirnya, Dr. Evan juga menangani atlet-atlet profesional dari berbagai cabang olahraga. Salah satunya adalah Zahrahan Kranger, pemain terbaik sepak bola Liga Indonesia pada tahun 2007. Beliau juga menjadi bagian dari tim medical check-up di Royal Sport Medicine Center untuk persiapan atlet basket dan sepak bola yang akan mengikuti kompetisi seperti Timnas di PSSI, Putra dan Putri, pemain rookie, dan pemain asing IBL. Beliau juga merupakan bagian tim medis Royal Sport Medicine Center di setiap kegiatan olahraga Indonesia seperti AFC, AFF, dan IBL. Jangan lupa Sobat Anti Oblaks untuk follow Instagram Dr. Evan di @evan_orto dan @sport.scope. Ya, Wah. Ibu. ya itu adalah profil Dr. Evan ya. Dan tanpa menunggu lama lagi,
kita akan masuk pada materi yang dari Dr. Evan, Bun. Luar biasa sekali, sangat berpengalaman, Bu. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, kami persilakan Dr. Evan untuk dapat memulai materi online Expert Talk seri ke-11 ini. Silakan Dr. Evan. Oke, terima kasih Bunda, Pak Ahmad Maulana. Sore hari ini saya telah diberi kesempatan untuk membahas atau kita bercerita lah ya, bercerita saling berbagi mengenai PCL injury. Mungkin saya akan slide share. Mungkin saya dijadikan host dulu kali ya. Silakan admin. Nggak bisa host masih belum bisa nih Bunda. Bang Maulana, silakan dikontak admin. Silakan admin. Oke. Oke, ready Dok. Oke. Oke, tunggu bentar. Nggak kelihatan ya. Oke. Sudah kelihatan Bunda? Sudah sangat Sudah ya? jelas. Oke. Siap. Silakan, Dok. Selamat sore sahabat anti oblak-oblak klub ya. Berbicara PCL atau PCL injury atau PCL injury adalah sesuatu hal yang sebenarnya jarang terjadi dibandingkan ACL. Namun kenapa saya angkat kasus PCL atau posterior cruciate ligament injury itu banyak debatable atau diskusi ya di dalam dunia baik dalam dunia kedokteran maupun dalam dunia olahraga. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang PCL injury. Jadi memang ini kejadiannya lebih sedikit dibandingkan ACL atau anterior cruciate ligament. Tapi PCL juga sering terjadi, terutama pada atlet-atlet sepak bola dan basket. Nanti kita lihat ya berikutnya. Oke, jadi sore hari ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mengenai PCL injury. Nanti semoga setelah ada pertanyaan di akhir slide saya, kita akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada mengenai PCL injury. Kemudian berbicara epidemiologi, kemudian bagaimana anatominya, kemudian bagaimana gejala-gejala orang PCL injury, terus mekanisme injurinya bagaimana bisa terjadi PCL injury, kemudian bagaimana pemeriksaan fisiknya, kemudian bagaimana kebutuhan ronsen atau MRI-nya, apa yang bisa kita lihat, kemudian bagaimana terapinya, kemudian yang terakhir, yang penting itu adalah bagaimana cara pencegahannya. Dan next adalah take home message. Oke, pertanyaan yang sering muncul saya bagi 7 nih ceritanya. Jadi pertanyaan yang sering muncul tuh di antara atlet itu atau orang-orang awam atau misalnya recreational sports ya, itu banyak. Gimana sih Dok ciri-ciri seorang terkena cedera PCL? Apa sih keluhannya? Kemudian apa sih bedanya PCL dengan ACL? Nah, kemudian apa fungsinya PCL Dok gitu ya? Kemudian kalau orang terkena PCL, bagaimana tata laksananya? Kemudian apakah cedera PCL harus selalu dioperasi Dok atau tidak? Jadi kita akan melihat slide dan kita akan coba menjawabnya. Terus bagaimana tata laksana fisioterapi pasca PCL injury? Dan bagaimanakah pencegahannya supaya seseorang atlet itu tidak sampai cedera PCL-nya? Oke, berdasarkan epidemiologi atau sebarannya, ternyata PCL itu kurang lebih 3% sampai 37% dari cedera lutut. Nah, jadi semua jenis cedera PCL.
Nah, PCL memang paling banyak berdasarkan epidemiologi itu terjadi karena trauma, yaitu biasanya kecelakaan lalu lintas. Nah, dashboard injury itu biasanya dia lagi naik motor, terus dari lawan arah tertabrak dalam posisi lutut 90 derajat tertabrak dari depan. Dashboard injury. Kemudian pada atlet juga ada cedera olahraga. Trauma lebih banyak dibandingkan cedera olahraga. Kemudian cedera PCL itu biasanya isolated. Isolated itu maksudnya hanya PCL-nya yang cedera atau posterior cruciate ligamennya saja yang cedera. Tapi ada juga yang kombinasi. Jadi PCL injury itu ada cedera dengan ligamen-ligamen yang lain. Misalnya PLC namanya. Nanti kita lihat di belakang. Nah, yang isolated lebih sedikit dibandingkan yang cederanya itu campuran. Jadi lebih banyak yang cederanya menyertai oleh ligamen yang lain. Kalau isolated PCL itu terjadinya lebih banyak pada orang yang cedera olahraga dibandingkan yang trauma. Jadi kalau kita bicara atlet, yang paling banyak itu ke arah isolated PCL injury. Kemudian cedera olahraga PCL itu diperkirakan 1-4% dari seluruh cedera olahraga pada lutut. Jadi tetap ada. Ya. Cedera olahraga PCL juga dibilang, jurnal ada yang meneliti bahwa paling sering terjadi pada olahraga sepak bola, itu hampir 25%. Kemudian, nah ini yang lumayan informatif nih, 18% terjadi pada penjaga gawang. Ya. Jadi kiper itu lebih sering terkena cedera PCL. Nanti kita lihat mekanisme injurinya, jadi kita tahu, oh kenapa kira-kira penjaga gawang yang lebih sering kena. Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, kalau kita bicara ligamen, itu kita harus bicara, tahu dulu anatominya. Jadi ligamen itu adalah satu jaringan tubuh yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Nah, fungsi-fungsi ini kita akan bahas. Nah, ternyata PCL itu ada yang meneliti berdasarkan jurnal, itu panjangnya sekitar 32 mili sampai 38 mm. Dan tebalnya itu sekitar 13 mm. Ya. Kemudian dia ternyata ada dua bagian dari PCL sendiri, yaitu yang kita bilang bundle. Nah, bundle itu adalah jadi masing-masing satu selubung. Ya. Jadi ada selubung anterolateral, itu adalah di PCL itu dia yang paling kuat dan yang paling besar. Nah, dia akan tertarik atau menegang pada saat posisi lutut itu terlipat atau fleksi. Kemudian ada lagi yang namanya posteromedial bundle, ya, atau selubung posteromedial. Dia akan tertarik atau menegang pada posisi lutut ekstensi. Nah, sangat penting kita mengetahui bundle mana yang menegang, karena biasanya ruptur atau cedera itu terjadi pada saat si bundle ini dalam posisi yang paling maksimal menegangnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di bawah, yang di depan ini ACL mungkin sudah pernah dibawakan oleh Dr. Febri. Kemudian saya bawa yang di belakang itu mengenai PCL. Ini ada ALB itu anterolateral bundle dan posteromedial bundle. Ini PCL yang kita sebut. Nah, ini ada cuplikan video yang kita bisa lihat. Oke. Nah, ini dari belakang ceritanya. Ini posteromedial bundle dan ini adalah anterolateral bundle. Dan ini ada. Nah, ini pada saat kondisi posisi fleksi dari samping, dari belakang, kemudian dari belakang samping. Kemudian ini kalau kita potong lututnya ya, yang bagian luarnya, sehingga kita bisa lihat yang bagian dalamnya. Kita bisa melihat mana yang menegang, mana yang ini ALB dan PMB. Yang ALB itu yang menegang saat, nah pada posisi fleksi dia menegang. Ya. Kemudian yang posteromedial bundle itu pada posisi ekstensi dia menegang. Ya. Pada posisi-posisi inilah pada kondisi maksimal ketika terjadi hentakan atau adanya energi, maka dia akan robek. Oke, next. Nah, sekarang anatominya. Fungsi PCL sendiri itu primernya atau primary-nya, dia itu menahan tulang tibia atau tulang tungkai bawah ke arah belakang. Jadi fungsinya PCL itu. Jadi sendi lutut kita
itu sebenarnya tergantung. Jadi dia menggantung posisinya. Nah, yang menahan gantungan-gantungan itu adalah ligamen-ligamennya, seperti ACL, PCL, ataupun LCL, lateral collateral ligament, ataupun medial collateral ligament. Nah, ketika terjadi robekan pada ligamen-ligamen tersebut, maka akan terjadi instability karena fungsi PCL ini sendiri adalah menahan tulang kering itu jangan lari ke belakang atau tulang tibia ke belakang. Itu sebagai primary-nya. Nah, sekundernya fungsinya adalah menahan tulang tibia rotasi ke luar. Jadi sekundernya untuk rotasi keluar dia tahan. Kemudian menurunkan kontak antara tulang tempurung patellofemoral dengan tulang paha. Jadi salah satu fungsi PCL itu juga menurunkan kontak antara patellofemoral. Dan dia menurunkan juga kompartemen medial lutut. Dia menahan atau memberikan stabilitas pada kompartemen bagian dalam daripada lutut. Itu fungsi dari PCL. Sehingga apabila terjadi robekan dari PCL, yang terjadi adalah karena fungsinya menahan tulang kering ke belakang, maka ketika ada robekan, tulang tibianya atau tulang keringnya akan mudah jatuh ke belakang karena tidak ada yang menahan. Gitu. Ya. Ya, ini kita lihat tadi dalam posisi mana yang tegang, fleksi atau melipat ataupun diluruskan ekstensi. Ya. Oke. Sorry. Nah, struktur lain dari PCL tadi kan kita berbicara. Jadi PCL itu injury nggak sendiri nih, suka ngajak teman-teman yang lain. Nah, yaitu adanya injury pada namanya posterolateral corner atau PLC kita bilang. Nah, PLC sendiri itu terdiri dari 3 komponen. Wah, agak bingung nih ya. Jadi ada lateral collateral ligament, ada popliteus tendon, dan popliteo fibular ligament. Nah, ini juga salah satu mayor atau static stabilizer daripada lutut bagian luar. Jadi kalau PCL-nya kena dan PLC-nya kena, otomatis stabilitas ke belakang dan bagian luar dari lutut itu akan terganggu. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, sekarang apa sih yang kita harus ketahui dari seseorang mengenai cedera PCL ya? Misalnya atlet itu kok saya cedera PCL atau ACL atau bukan ya gitu ya. Jadi yang paling utama dari cedera PCL adalah mekanisme cederanya. Bagaimana mekanisme cedera nanti kita cerita di belakang. Nah, yang kedua, kapan kejadiannya? Kalau kurang dari 4 minggu kita bilang akut. Biasanya bengkak. Bengkaknya ini ringan ya. Beda dengan si ACL. Ya, dia kalau ACL begitu putus, dia bengkaknya akan banyak dia, akan besar. Nah, kalau si PCL itu bengkaknya ringan. Kemudian biasa nyeri, kaku, dan sulit untuk menumpuk berat badan. Nah, pada kondisi kronis, keluhan pasiennya itu lebih ke arah nyeri dibandingkan instability-nya. Beda pada ACL. Kalau ACL lebih banyak ke arah instability-nya dibandingkan si PCL itu lebih banyak nyerinya. Jadi kalau dilihat-lihat hampir mirip-mirip gejala meniskus sebenarnya. Nah, nyerinya tapi dirasakan pada bagian depan lutut dan bagian dalam lutut. Jadi pasien biasa ngeluhnya nyerinya di daerah depan dan di daerah belakang. Nah, kalau atlet, biasanya saya akan tanya bagaimana saat si atlet tersebut berlari, kemudian stop, kemudian mundur ke belakang. Kalau dia ada gangguan dalam perubahan gerakan saat berlari, biasanya saya akan curiga ke PCL. Ya. Nah, jika PCL dan ACL juga injury, maka lebih ke arah instability keluhannya. Giving way itu kayak terhuyung ya. Jadi kalau ACL itu lebih pasiennya ngeluhnya itu kayak mau jatuh dok, lagi jalan atau lagi berlari seperti mau jatuh. Kemudian buckling itu seperti apa ya? Dia sulit untuk menumpuk, kayak goyang kiri, goyang kanan gitu. Itu buckling. Jadi kalau ada ACL-nya lebih ke arah instability. Jadi PCL selain bisa cedera dengan PLC, dia juga bisa terjadi cedera dengan ACL. Apalagi pada kasus trauma kecelakaan lalu lintas, gitu ya. Karena energinya besar, maka dia akan bisa merobek
beberapa bagian dari ligamen lutut. Oke, nah sekarang ini yang terpenting dari mekanisme of injury-nya. Ini kenapa kita dokter sport injury itu sangat concern terhadap mekanisme injury. Jadi jangan dibilang kalau kita bertanya-tanya bahwa wah dokternya kok nanya-nanya banyak ya gitu. Jadi kita bertanya mekanisme injury-nya supaya kita bisa mengira-ngira cedera apa yang terjadi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, jadi di PCL sendiri itu ada dua jenis penyebab injury, yaitu pertama kecelakaan lalu lintas atau dashboard injury. Nah, ini mekanisme injury-nya, tadi yang saya bilang, trauma langsung dari depan dengan posisi lutut fleksi atau melipat 90 derajat. Namanya disebutnya pretibial trauma. Yang paling gampang membayangkan kalau kita lagi naik motor, kalau ada orang naik motor, kemudian lututnya ditabrak oleh mobil atau motor lain dari arah yang berlawanan. Ya. Nah, itu disebutnya dashboard injury. Nah, kalau ini terjadi, usually biasanya melibatkan lebih dari satu ligamen yang cedera. Nah, kalau ini hampir mirip nih sama gejalanya ACL. Jadi lebih banyak keluhannya ke instability dibandingkan mekanisme cedera yang lain. Yang kedua adalah cedera olahraga. Nah, pada olahraga ini kita bagi dua mekanisme cederanya. Ada yang hyperflexion atau dia melipatnya berlebihan, ada yang hyperextension, jadi dia lurusnya berlebihan. Nah, pada hyperflexion itu biasanya si orang yang cedera ini jatuh dalam posisi lutut fleksi atau terlipat dan kakinya dalam posisi fix plantar fleksi. Jadi pasiennya itu posisinya ini kayak yang di samping ini ya. Ini tadi yang dashboard injury, jadi ada dari depan disundul bisa atau dari motor ditabrak dari depan dia kena. Ini yang B ini yang tipe hyperflexion. Jadi si kakinya ini dia fix plantar fleksi atau menapak di tanah, kemudian lututnya melipat penuh dan ketika dia jatuh badannya bertumpu ke depan sehingga membuat terjadinya hyperfleksi. Itu cedera olahraga yang hyperfleksi. Nah, biasanya ini cuma sebagian, partial tear itu, jadi dari semua bundle, tadi ada 2 bundle, mungkin 1 bundle aja yang putus. Nah, kebanyakan sih yang anterolateral bundle, dibandingkan yang posteromedial bundle. Nah, kalau hyperextension, ini jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Contohnya pada ini, gambar di C ini, di mana seorang atlet sepak bola lagi berebutan bola, ya, ball in the air, kemudian ketika dia mau menendang, si lawannya atau musuhnya ini menendang kakinya bukan bolanya. Jadi sehingga lurusnya berlebihan atau hyperextension. Nah, ini juga kalau terjadi biasanya partial tear atau cuma 1 bundle aja. Dan yang paling sering bundle kena itu di posteromedial bundle tear dibandingkan yang anterolateral itu intak biasanya, utuh. Oke, ini mekanisme cederanya. That's why kenapa kita selalu bertanya-tanya bagaimana cara jatuhnya. Ya. Oke, ini adalah salah satu video bagaimana terjadinya injury dari pretibial trauma atau dia dari depan. Ini bukan yang lari ya, nanti perhatikan yang lagi diam, yang baju kuning kalau nggak salah. Nanti kita perhatikan pelan-pelan. Ini ada orang lari, kemudian oke, dia menabrak lututnya dalam posisi fleksi. Jadi yang cedera yang baju kuning ini. Oke. Kalau saya boleh ulang lagi, ini ada lari, kemudian fix fleksi 90 derajat, dan dia ditabrak dari depan. Ini yang menyebabkan pretibial trauma. Oke. Nah, PCL sendiri itu ada klasifikasinya atau ada penggolongannya berdasarkan struktur yang cedera. Tadi saya bilang isolated, jadi murni cuman PCL yang injury atau kombinasi bisa dengan ACL, bisa dengan PLC. Nah, berdasarkan derajat stabilitasnya itu PCL dibagi menjadi 4 tipe. Yang tipe 4 itu A, B, C ya.
Kalau tipe 1, PCL-nya cuma stretch aja. Kalau kita periksa, goyangnya kurang dari 5 mm, menurut teori seperti itu. Kemudian, kalau 2 itu PCL-nya putus, kemudian tapi meniskofemoral ligamen yang di belakang tadi itu masih utuh. Kalau kita periksa dia kurang dari 10 mm untuk goyangnya. Ya. Nah, kalau 3 ini PCL-nya putus disertai dengan meniskofemoral ligamen lebih dari 10. Nah, 4 ini udah kombinasi nih, udah PCL plus LCL 4A. PCL plus medial kolateral ligamen itu masuk ke 4B. Nah, C ini PCL dengan ACL. Tujuannya apa? Dilakukan klasifikasi seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk menentukan tindakan berikutnya. Mau diapakan si orang yang injury ini? Di tipe apakah dia? Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tipe 1 diapakan, tipe 2 diapakan, tipe 3 diapakan. Oke. Next. Oke. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Ini mungkin buat yang medis ataupun yang pelatih ataupun atlet sendiri bisa memeriksakan dirinya, gitu ya, atau temannya. Ya. Kalau cedera akut atau cedera yang awal-awal, pada pengamatan di daerah sekitar lutut ada luka abrasi. Luka abrasi kayak luka lecet gitu ya. Kemudian ada kayak perdarahan kulit, ya, ekimosis, atau adanya laserasi luka robek, atau pembengkakan. Itu pada pengamatan kita. Kemudian kita periksa range of motion-nya dari lutut. Ya, diperiksa lurusnya gimana, fleksinya gimana. Tapi kalau pada fase awal, kalau dia masih sakit, biasanya range of motion-nya tidak terlalu bisa kita periksa. Karena di ortopedi itu prinsip utama adalah tidak boleh membuat pasien atau orang lain tuh lebih menjadi sakit saat kita melakukan pemeriksaan. Biasanya kalau masih sakit, kita tunda dulu untuk minggu depan untuk pemeriksaannya. Ya. Kemudian jangan lupa diperiksa namanya neurovascular distal, atau bagaimana persarafan di bawah daripada lutut tersebut, persarafannya dan nadinya. Apakah ada cedera nadi? Karena salah satu injury yang tadi kita bilang jarang, yaitu hyperextension, itu komplikasinya adalah mengenai cedera arteri atau pembuluh darah di belakang dari lutut, misalnya arteri popliteal, itu sangat penting. Jadi kalau ada cedera PCL, tolong diingat, apalagi sangat kuat energinya, maka yang kita harus perhatikan periksa itu popliteal arteri. Jadi arteri ini fungsinya, pembuluh darah ini memberi makan ke makanan, membawa makanan ke jaringan-jaringan di bawah lutut. Jadi kalau ini putus, otomatis makanan di bawah lutut itu akan berkurang, sehingga akan terjadi yang kita sebut namanya iskemi atau kematian jaringan. Nah, itu yang sangat fatal. Jadi di gambar kiri ini kita lihat beberapa special test yang kita periksa. Jadi kita lakukan general test dulu, kemudian kita masuk ke special test. Jadi ada sekitar 5 special test dari PCL atau PCL ya. Pertama itu paling sering adalah posterior drawer test. Itu yang paling most accurate. Jadi si pasien posisinya fleksis 90 derajat, kemudian kakinya biasanya difiksasi. Difiksasi biasanya dokternya atau pemeriksanya itu bisa duduk di kakinya untuk supaya memastikan dia terfiksasi. Nah, setelah lakukan posisi fleksis 90 derajat, maka dokter melakukan pendorongan ke bagian belakang. Nah, kalau PCL-nya ada yang robek, maka dia akan ada translasi ke belakang atau translasi ke posterior dari tulang keringnya. Nah, nanti milimeternya bisa dihitung sehingga kita tahu grade-nya sampai di mana. Nah, itu posterior drawer test. Mirip dengan pemeriksaan ACL, cuma kalau ACL disebutnya anterior drawer test, di mana si pemeriksa melakukan si tulang keringnya itu ditarik ke depan. Kalau ini malah kebalikannya, ke belakang, karena fungsi PCL adalah menahan tulang keringnya ke belakang. Jadi kalau ada robekan di PCL-nya, maka tulang belakangnya akan dengan sangat mudah translasi ke belakang. Itu prinsipnya. Yang kedua, ada namanya posterior section.
Ini sebenarnya bisa dengan pengamatan atau kita melakukan seperti di gambar B ini. Jadi pasiennya difleksikan 90 derajat, kemudian kita pegang fiksasi di bagian bawahnya, maka gravitasi atau hamstring akan membawa si tulang keringnya ke belakang. Kita bandingkan dengan yang sebelahnya, yang normal atau yang sehat. Nah, jika ada perubahan, perbandingan, perbedaan, maka kita nyatakan posterior sextine ini positif. Kemudian ada yang namanya reverse pivot shift test. Ini juga mirip dengan ACL. Kalau di ACL dibilangnya pivot shift test. Kalau di sini dibilangnya reverse pivot shift test. Syaratnya ada 2 kalau mau periksa ini. Pasiennya harus rileks. Makanya kita biasanya dokter ortopedi mostly kebanyakan bisa mendapatkan pivot shift test yang bagus atau reverse pivot shift test yang bagus waktu pasien sudah dibius karena dia sangat rileks. Tapi bukan berarti di klinis kita nggak bisa periksa ini, tetap bisa diperiksa ini. Nah, syarat yang kedua adalah ada yang namanya iliotibial band-nya harus intak, harus utuh. Jadi kalau iliotibialnya band-nya itu tidak utuh, maka dia akan menimbulkan false positif gitu ya. Jadi gambarannya mirip-mirip gitu. Itu 2 syaratnya. Nah, caranya gimana? Jadi kalau reverse pivot shift test itu hampir sama dengan pivot shift test, di mana kita melakukan gerakannya mulai dari fleksi ke ekstensi. Kalau pivot shift test yang biasa itu dari ekstensi ke fleksi. Dari kalau yang reverse itu dari dilipat 90 derajat, kemudian kita melakukan eksternal rotasi dan valgus daripada lututnya, kemudian dari posisi fleksi kita mulai pelan-pelan menuju posisi ekstensi, dilurusin. Nah, ketika dilurusin maka akan ada terjadi translasi ke bagian belakang, akan terlihat gambaran kayak jegluk gitu. Nah, itu kita bilang itu reverse pivot shift test-nya positif. Atau yang keempat adalah namanya quadriceps active test. Jadi gampang. Nah, ini kayak gambar ini. Jadi pasiennya posisi fleksi atau melipat 90 derajat lututnya, kemudian si pemeriksa ini memegang daripada ankle atau kakinya, kemudian si pasien disuruh mengaktifkan atau mengkontraksikan quadriceps-nya. Maka ketika terjadi quadriceps-nya aktif, dia akan menarik ke depan. Maka akan ada goyangan daripada si tulang keringnya ke depan, ke arah depan. Itu kita bilang quadriceps active test-nya positif. Kita harus bandingkan dengan yang sebelahnya juga, ya. Terus yang terakhir adalah dial test. Dial test ini untuk membedakan apakah ini PCL tadi hanya isolated PCL aja atau gabungan dengan PLC. Oke, mungkin ini di belakang. Oke, dial test. Nah, kita lihat di gambar sini. Nah, jadi prinsipnya bisa telungkup, bisa berbaring, tapi paling sering dilakukan paling mudah telungkup. Jadi prinsip dasarnya adalah kita memfleksikan kakinya kedua lutut si pasien posisi 30 derajat dan 90 derajat. Kemudian setelah itu kita melakukan gerakan eksternal rotasi. Kemudian kita lihat perbedaan sudut antara paha dengan kakinya dibandingkan dengan yang sehat. Jika lebih dari 10 derajat perbedaannya, maka kita nyatakan positif. Nah, di posisi 30 derajat itu miliknya PLC. Jadi artinya, kalau di 30 derajat kita lakukan fleksi, kemudian kita lakukan eksternal rotasi, ada perbedaan 10 derajat pada yang cedera, maka kita nyatakan PLC-nya cedera. Kemudian kita akan lanjut ke posisi 90 derajat. Nah, 90 derajat ini miliknya PCL. Jadi, kalau misalnya dalam waktu posisi fleksi 90 derajat ada perbedaan 10 derajat dibandingkan dengan yang sebelahnya, maka kita nyatakan positif PCL-nya kena. Jadi, kalau di posisi 30 derajat ada perbedaan dan di posisi 90 derajat ada perbedaan, artinya PCL dan PLC-nya kena. Gitu. Tapi kalau cuma di 30 derajatnya positif, di 90 derajatnya tidak positif, berarti cederanya adalah bukan PCL, melainkan PLC. Sebaliknya juga, kalau di 30 derajatnya itu negatif,
Sementara di 90 derajatnya positif, artinya PCL-nya itu terkena, tapi isolated, murni cuma PCL-nya yang kena. Oke, ini ada video, coba kita nonton sebentar. Ini di posisi 30 derajat, kemudian kita lakukan external rotasi. Nah, yang kita lihat adalah antara panggul dengan kakinya, sudutnya. Oke. Ini yang 90 derajat untuk PCL-nya. Kalau ini positif, PCL-nya positif. Oke. Ya. Next. Oke, sekarang kira-kira dengan imaging-nya apa yang kita bisa periksa, yaitu ronsen. Biasanya ronsennya kita bisa lihat ada gambaran adanya patah tulang di bagian tempat insersi atau tempat menempelnya daripada PCL. Jadi kita bilangnya PCL occlusion fracture. Jadi ini ada retak nih di bagian bawah. Jadi PCL itu menempel di daerah tulang paha bagian dalam menuju ke bagian belakang daripada tulang kering atau tibia. Nah, di tulang belakang ini ada gambaran radiolucent atau kita bilangnya ini ada gambaran patah di belakangnya. Nah, itu salah satu ciri adanya PCL fracture. Kemudian salah satunya lagi juga kalau dia ada combine, biasanya ada fraktur atau patah di head daripada fibula, ya. Atau kita bilang di tulang kering bagian luar ini ada kayak gompelan patahan. Itu juga kita curiga adanya cedera PCL. Kemudian, nah ternyata menurut buku yang paling akurat adalah MRI. Akurasinya sekitar 96-100% untuk cedera PCL akut. Nah, jadi difungsikan juga MRI itu menentukan lokasinya di mana nih, apakah di tempat nempel yang atas, origonya, atau di tempat nempel yang bawah, insersinya, atau di tengah-tengah, atau kita bilang mid substance. Nah, dan kita menentukan derajatnya. Nah, ini kalau kita lihat ada penelitian mengukur ratusan orang PCL yang normal itu ukurannya berapa di daerah sini sama di daerah bawah, ya. Jadi kalau dia normalnya misalnya 5 mm, maka kalau yang putus itu tuh lebih dari 5 mm, gitu ya. Ini kita nyatakan PCL-nya putus, terus dia irregular, dia tidak tidak rata dibandingkan ini. Bagus sekali ini PCL yang utuh, ini yang normal. Oke, jadi untuk treatment saya menggabungkan beberapa jurnal dari yang lama sampai yang terbaru. Jadi saya dapat kurang lebih menyimpulkan PCL injury ini kita bagi menjadi dua. Ini isolated atau kombinasi. Kalau di isolated grade berapa? Tadi kita sudah lihat klasifikasinya, ada grade 1 sampai 4. 4 ada A, B, C. Nah, kalau dia grade 1, grade 2, kita tanya, ini orangnya high demand athlete atau bukan. Biasa saya juga menambahkan ini younger atau bukan, gitu ya, masih muda atau enggak. Kalau dia masih muda, tata laksananya lebih ke arah operatif. Tapi misalnya dia non-atlet, sudah usianya di atas 50 tahun atau 60 tahun, biasanya kita lebih ke arah konservatif atau non-operatif. Tapi kalau sudah grade 3, grade 4, apalagi grade 4 yang sudah menyertai dengan yang tempat yang lain, maka tata laksananya operatif. Ini juga kalau udah combine injury, pasti terjadi instability, sarannya adalah operasi. Nah, sekarang non-operatif, dok, diapain aja sih kalau non-operatif? Atau cedera PCL yang bagaimana yang non-operatif, dok? Ternyata nggak semua cedera PCL itu dioperasi. Jadi kalau dia isolated injury, atau artinya PCL saja yang kena, dan di grade 1-2, itu biasanya non-operatif. 2 ini sebenarnya masih debatable. Jadi ada beberapa jurnal mengatakan 2 itu baik dioperasi, ada yang tidak dioperasi. Jadi jurnal mengatakan ketika grade 2 itu ketika tidak dioperasi, maka hasilnya ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik itu dalam waktu short term-nya. Jadi dalam waktu 1 sampai 4 tahun itu baik. Begitu lanjut ke atas 5 tahun, itu jurnal mengatakan grade 2 yang tidak dioperasi, maka dia akan terjadi kerusakan dari medial compartment daripada lutut.
dan bisa terjadi degeneratif atau kita bilang osteoartritis. Jadi masih debatable. Tapi yang sudah pasti grade 1 itu non-operatif. Kemudian kalau non-operasi ya diproteksi jalannya atau weight bearing-nya. Diusahakan untuk early passive ROM. Pergerakannya diusahakan lebih dini. Kemudian fisioterapinya harus lebih agresif di quadriceps dan proprioceptive training. Kemudian syarat kembalinya berolahraga kalau non operatif itu harus range of movement-nya atau range of motion-nya itu full, ya baik ekstensi maupun fleksi. Kemudian kekuatan quadriceps dan hamstring-nya itu harus sudah kembali 90% dibandingkan sisi yang sehat. Kalau dia mau kembali berolahraga, durasi terapinya tergantung bisa 4 sampai 6 minggu. Nah, ini yang saya bilang kalau grade 2 itu masih debatable. Jadi dia baik waktu short term function-nya, tapi begitu dia melewati long term-nya, itu dia akan terjadi degenerative changing atau ada perubahan degeneratif ya atau osteoartritis atau pasiennya sering ngeluh nyeri atau terjadi instability, terutama di medial compartment. Nah, yang sekarang yang operatif, PCL injury grade 3-4 itu indikasinya operatif. Kemudian yang combine ligament injury misalnya PCL dengan ACL, PCL dengan PLC, nah itu kita lebih utamakan untuk operatif. Kemudian high demand atlet. Jadi kalau atlet sebenarnya wajib untuk dioperasi karena dia pekerjaannya lebih banyak kegiatannya untuk berlari, untuk berat badan. Oke, kemudian timing of surgery-nya ada jurnal yang mengatakan paling baik itu di hari ke-10 sampai 2 minggu karena kalau terlalu awal, biasanya terjadi pembengkakan dan itu akan menghambat proses operasinya. Kalau terlalu lama, maka akan terjadi perlengketan dari kapsul-kapsul sendinya. Jadi ada jurnal mengatakan the best time itu 10 hari sampai 2 minggu setelah trauma. Nah, operasi dengan tindakan artroskopi, jadi minimal invasif ya, nggak dibuka lagi kayak zaman dulu. Kemudian dia akan kembali berolahraga setelah 8 bulan. Biasanya PCL ini lebih lama dibandingkan ACL. Long term good function. Jadi dengan operasi biasanya jurnal mengatakan kondisi panjangnya lebih baik dibandingkan yang tidak dioperasi. Oke, sekarang pencegahannya gimana? Kita harus memperkuat otot kaki bagian atas, terutama hamstring dan quadriceps untuk melindungi lutut. Kemudian harus proper stretching rutin. Nah, ini yang harus terjadi, yang ini ya. Olahraga itu harus stretching nih 1-16 kurang lebih untuk knee stretching ya. Use proper form when playing sport or exercise. Jadi gunakan alat-alat atau pendukung olahraga yang proper, yang sesuai ketika melakukan olahraga. Oke, take home message-nya cedera PCL berbeda dengan cedera ACL ya. Walaupun dia sama-sama di lutut, tapi kita sudah bahas beda ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Tadi kita sudah bahas. Mekanisme cederanya, pemeriksaan fisiknya, dan pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan tambahannya penting untuk mendiagnosa PCL. Jadi kalau misalnya curiga ada cedera PCL, sebaiknya dikonsultasikan. Kemudian tidak semua ternyata cedera PCL itu dilakukan operasi. Jadi ada cedera PCL yang konservatif, hanya dengan fisioterapi aja. Dan tidak semua juga cedera PCL tidak dilakukan operasi. Jadi ada juga PCL yang dioperasi. Sesuai tadi ya, high demand atlet, kemudian dia grade 3-4, itu kita lakukan operasi. Kemudian rehabilitasi cedera PCL lebih lama dibandingkan rehabilitasi cedera ACL. Karena memang agak lebih concern PCL itu lebih mengembalikannya lebih lama. Kemudian operasi atau rekonstruksi PCL menghasilkan hasil yang baik untuk long term-nya, untuk stabilitas lutut dibandingkan yang non-operatif. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya.